Batam TV, inspirasi Kepri. Saudara, masa tumbuh kembang anak sangat perlu didampingi oleh orang tua, terutama di usia-usia rentan seperti anak dan remaja. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan anak-anak dan remaja supaya bisa sehat secara psikis. Bersama saya Flavia Donella Bangun, inilah catatan redaksi. Baik saudara, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Dio dan juga Dr. Lina ya. Jadi Dr. Dio ini spesialis kesehatan jiwa, kemudian Dr. Lina adalah spesialis kesehatan jiwa juga, tapi ada subspesialisnya yaitu anak dan remaja. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Dokter juga baik ya? Ya baik, terima kasih Mbak Ella. Ya, jadi karena saat ini sudah bersama kita orang tua dan ada adik-adik yang sangat manis ya hari ini. Kita ingin sharing bagaimana sih mendampingi anak-anak saat ini, karena kita tahu ya dok, anak-anak dari kecil sudah banyak yang ketergantungan gadget begitu. Jadi kita ingin sharing-sharing begitu dengan orang tua supaya kita bisa sama-sama mempersiapkan anak-anak ini supaya ya mereka sehat secara psikis begitu. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Dokter Dio kali ya. Ada tidak dok hubungannya ketergantungan gadget dan stres pada anak-anak dok? Boleh dijelaskan dok? Baik, makasih Mbak Ella. Jadi untuk coping itu sebenarnya mekanisme coping itu kita pakai untuk cara untuk mengatasi stres ya. Jadi pada anak-anak memang mereka belum memiliki mekanisme copingnya karena mereka masih tahap perkembangan. Tetapi stres bisa terjadi pada anak. Nanti Dr. Lina akan menjelaskan lebih dalam ya. Jadi anak-anak pun bisa mengalami stres, mungkin karena lapar, mungkin karena sakit perut ya. Nah, mungkin mereka juga karena kesulitan belajar. Jadi mereka akan mencari cara gimana supaya nggak stres gitu. Nah, kadang-kadang orang tua mau gampangnya aja gitu, kasih gadget ya, main, liatin gadgetnya, main game gitu. Nah, itu cara gampang atau cara pintas untuk supaya anak-anak itu nggak stres. Misalnya tantrum kah, atau menangis berlebihan, atau berakting berlebihan gitu ya. Jadi kadang-kadang dikasih seperti itu solusinya. Nah, sebenarnya kita orang tua perlu belajar. Nah, mungkin di siang hari ini kita belajar bagaimana mekanisme coping, khususnya kita mengajari anak-anak supaya gimana mereka bisa punya coping atau cara mengatasi stres pada anak gitu. Mungkin itu pembukanya Mbak Ella. Baik dok, berarti ini lebih ke parenting ya dok sekarang ya. Parenting, karena anak-anak mereka belum mengerti. Apalagi ini anak-anak toddler ya, anak-anak prasekolah, usia SD. Mereka belum mengerti, tahu gitu bahwa oh ini tuh stres gitu. Tapi kalau dikasih handphone, dikasih tab, nanti mereka akhirnya memang nggak stres, tapi jadinya ketergantungan. Nah, itu yang mau kita cegah. Jadi orang tua gimana nih? Jangan sampai anak saya ini ketergantungan gadget gitu. Baik, mungkin kita pindah ke Dokter Lina. Jadi tadi kata Dokter Dio, anak-anak bisa ketergantungan gadget. Apa sih dampaknya kalau ketergantungan gadget ini dok untuk anak-anak? Ya. Kalau pada anak-anak tentunya nanti dampak ketergantungan gadgetnya akan semakin berat ya. Jadi semakin muda usia anak ketergantungan gadget, maka dampaknya juga akan semakin berat. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa anak-anak ini kan otaknya masih berkembang ya. Ketika
yang masuk ke dalam informasi yang masuk ke dalam otaknya salah atau nggak baik, itu seperti sedang meracuni otaknya gitu. Jadi di masa yang akan datang takutnya kalau misalnya kita tidak mencegah itu, nanti dia akan berkembang menjadi individu-individu yang tidak sehat mentalnya, karena nanti otaknya pun sudah rusak sejak awal gitu. Jadi otaknya tidak berkembang dengan baik karena dikasih asupan yang tidak sehat. Seperti itu. Berarti apa sih kira-kira dok yang bisa dilakukan orang tua? Karena kan tadi sebenarnya seperti yang disampaikan dokter Deo, sebenarnya awalnya orang tua memberikan gadget untuk anak-anak ini itu mungkin karena mereka menangis, karena lapar begitu ya tadi. Jadi orang tua supaya mereka tidak menangis dikasih gadget gitu. Jadi seharusnya apa dok yang baiknya begitu dilakukan oleh orang tua dok? Ya, jadi sebetulnya orang tua juga sejak awal perlu mengajari anak bagaimana menyelesaikan masalah dengan baik ya. Artinya kalau misalnya orang tua ini menyelesaikan masalah yang ada di anak, misalnya tadi tantrum dikasih gadget, itu artinya orang tua mengajari anak untuk menyelesaikan masalah secara instan gitu ya. Tidak mengajari bagaimana proses masalah ini bisa selesai gitu. Betul, gadget itu bisa jadi salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi stres pada anak gitu ya. Tapi dampak kedepannya itu nggak baik gitu. Seperti tadi kan sebenarnya sel otak anak ini seperti tumbuhan ya. Jadi otaknya sedang berkembang, sedang membentuk cabang-cabang baru gitu. Ketika kita kasih gadget, anak-anak terpapar oleh konten-konten yang negatif, itu kan seperti ngasih racun, akhirnya si ranting-ranting itu nggak tumbuh dengan baik. Ibaratnya tuh cabang-cabang pohonnya itu tidak rindang gitu. Akhirnya nanti otak anak itu jadi kering, gersang gitu ya. Kalau mungkin ibu dan bapak sekalian bisa mungkin di internet membaca gitu, sekarang itu ada istilahnya namanya pembusukan otak atau brain rot gitu ya. Nah itu tuh nanti anak di masa yang akan datang kalau dari kecil sering terpapar oleh konten-konten receh gitu ya, konten-konten sepele yang gak ada gunanya, akhirnya di masa yang akan datang kalau dia butuh berpikir yang lebih penting atau menyelesaikan masalah yang lebih penting, jadi nggak bisa karena otaknya tadi udah tidak, sel otaknya tidak berkembang dengan sehat, tidak berkembang dengan baik, juga memorinya udah penuh oleh hal-hal yang sepele gitu. Itu dampak buruk, dampak jangka panjang untuk masalah ini gitu, masalah ketergantungan gadget atau terpapar gadget terlalu dini, seperti itu. Baik, mungkin kita karena tadi dokter bilang bisa mengakibatkan kerusakan otak, berarti separah itu ya dok ya akibatnya. Kemudian kalau dari kecil mungkin dia sudah terbiasa dengan gadget, apakah kita ke dokter Deo, apakah ada pasien-pasien begitu dok yang dia sudah dewasa tapi ternyata sebenarnya ini sudah mulai dari kecil gitu, stres-stres kecil yang akhirnya terbawa sampai dewasa, dampaknya di dewasa begitu munculnya dok? Ada sih ya, ada. Jadi biasanya setelah remaja setelah puber, mereka mengalami ketika ada masalah, ketika ada tantangan, mungkin ditegur guru gitu ya, dimarahin guru atau diganggu teman, dia langsung moody. Jadi langsung mudah sekali murung, depresi ya. Jadi akhirnya kadang-kadang apalagi kalau dia makin meningkat intensitas bermain gamenya, dia akan berada di dalam dunianya sendiri seperti autis begitu ya. Jadi dia punya dunia hayal sendiri. Dia nanti berhayal, oh kalau aku nanti diserang di game itu caranya begini. Kalau aku diganggu, oh game yang aku mainkan kemarin begini loh caranya mengatasi. Nah jadi pola-pola perilakunya itu jadi tidak adaptif istilahnya, tidak sesuai realita.
Nah, itu kalau dibiarkan itu jadi masalah dalam berinteraksi, berhubungan. Akhirnya mungkin jadinya ya perlu dibantu lah. Begitu mungkin dari saya. Jadi ternyata dampaknya bisa sampai ke autisme begitu ya dok ya? Ya bisa ada tapi nggak selalu ya. Baik, nanti kita bahas terkait autisme ini karena ini sepertinya memang serius ya dok ya. Tapi karena di sini ada ibu-ibu dan adik-adik, mungkin belum terlambat begitu untuk membimbing dan mendampingi adik-adik dari sekarang. Kira-kira jadi kita ke Dokter Lina, apa sih dok kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh orang tua begitu untuk membantu perkembangan tumbuh kembang otak anak dan juga tadi kita sampaikan supaya dia secara psikis itu sehat begitu. Kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan orang tua dok? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelumnya izin saya tadi yang sudah Dokter Dio sampaikan udah jelas untuk kita ya. Mungkin saya tambahkan sedikit dulu. Tadi betul kata Dokter Dio. Jadi cara menyelesaikan masalahnya itu jadi seperti di game ya dokter. Jadi nilai moralnya itu jadi nggak baik lagi gitu. Jadi anak-anak itu belajar nilai moral ya dari gamenya gitu kan. Marah ya dia pukul, marah dia nyerang gitu. Jadi nilai moralnya tuh anak itu nggak belajar nilai moral dari kita orang tuanya, tapi belajar nilai-nilai moral itu dari gamenya. Yang tentunya kita tahu konten-konten game tuh penuh dengan agresivitas gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Kemudian tadi terkait bagaimana nih strategi kita gitu. Karena di zaman sekarang itu memang tidak mudah juga ya untuk membuat anak menghindari main game atau bermain gadget gitu. Nah mungkin orang tua memang ketika punya keinginan untuk memberikan sesuatu yang lebih sehat pada anaknya, tentunya memang memerlukan usaha yang lebih keras, waktu yang lebih lama gitu ya. Nah, jadi intinya tadi kita harus memberikan asupan yang sehat buat anak-anak kita. Kalau misalnya kita orang tua sangat peduli bagaimana kita ngasih susu anak yang terbaik gitu ya. Gimana kita ngasih susu anak yang zat gizinya selengkap mungkin. Nah, sebetulnya tidak kalah pentingnya kita juga memberikan asupan yang sehat untuk otaknya gitu ya. Bagaimana caranya? Sebenarnya kalau kita kembali ke masa lalu itu sesuatu yang sebenarnya lebih sehat dan lebih ideal ya. Di mana anak diajari bagaimana sih dia berelasi dengan teman-temannya, bagaimana anak bermain secara langsung dengan teman-temannya. Ketika anak bermain langsung dengan teman-temannya yang sebaya gitu kan, tentunya anak di situ secara tidak langsung juga belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik, bagaimana menumbuhkan empati gitu ya. Oh ada temannya nangis gitu ya, oh dia sedih sepertinya, bagaimana ya kita menghibur dia. Nah itu kan sebetulnya hal-hal seperti itu harus diajarkan sejak dini gitu. Kalau tidak diajarkan sejak dini, nanti anak jadi tumbuh menjadi orang yang tidak punya empati, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, tidak peka dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau memang kita berharap anak kita tumbuh dengan baik, nah itu mungkin perlu diberikan kesempatan anak-anak ini juga berinteraksi dengan teman sebayanya, dicarikan lingkungan yang lebih sehat seperti itu, gitu ya. Karena kan secara naluri manusia ini sebetulnya makhluk sosial ya. Nah jadi sebenarnya naluri itu yang jadi bersosialisasi itu maksud saya itu merupakan sebuah kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan teman sebaya itu tidak terpenuhi, namanya kebutuhan tidak terpenuhi, pasti ada dampak negatifnya kelak di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Jadi harus kita latih begitu dari anak-anak supaya mereka
kemampuan bersosialisasinya juga penting begitu ya dok. Nanti kan akan kita gali lagi lebih dalam dari dokter-dokter yang luar biasa ini, dan terkait autisme juga nanti kita tanyakan lagi kepada dokter ya. Tetap bersama kami di Catatan Redaksi. Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan anak-anak kita, baik secara fisik maupun mental. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang, tetapi juga tentang masa depan mereka. Stunting dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak, yang pada gilirannya berdampak pada peluang mereka di masa depan. Penanganan dan pencegahan stunting harus dilakukan secara holistik, melibatkan gizi yang baik, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Posyandu pemegang peranan penting dalam upaya pencegahan stunting dengan menyediakan platform sosialisasi yang komprehensif bagi pasangan muda hingga mereka yang sudah memiliki anak. Sebagai lembaga kesehatan masyarakat di tingkat desa, Posyandu tidak hanya menawarkan pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga menyelenggarakan berbagai program edukasi yang menjelaskan pentingnya gizi seimbang, perawatan kesehatan anak, dan pola hidup sehat. Posyandu membantu pasangan muda memahami risiko stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Informasi yang disampaikan meliputi pemantauan pertumbuhan anak, pemberian makanan bergizi, serta penanganan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, Posyandu berfungsi sebagai pusat informasi dan dukungan bagi keluarga, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan optimal anak-anak mereka, serta mencegah stunting secara efektif. Ibu-ibu, mari kita pastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Salah satu pencegahan stunting yaitu memberikan asupan gizi yang cukup dari 1000 hari pertama kehidupan. Ini merupakan periode emas pertumbuhan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Itu bisa kita dapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, protein yang bisa kita dapat dari ikan ataupun telur, serta ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Karena ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi. Bagaimana dengan vaksinasi, Bu? Apakah itu juga penting? Betul sekali, Bu. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat menghambat pertumbuhannya. Jadi, jangan lupa bawa anak ke posyandu untuk melakukan imunisasi dan cek kesehatan secara rutin. Nah, jadi ingat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pencegahan stunting adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan mereka. Dengan begitu, kita dapat memastikan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Bersama, kita bisa mencegah stunting dan membangun generasi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Stunting adalah ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita. Kondisi ini bukan hanya soal tinggi badan yang kurang, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, serta produktivitas anak di masa depan. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengatasi stunting. Peran keluarga, khususnya ibu, ayah, sangatlah penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup sejak 100 hari dalam kandungan hingga usia 2 tahun pertama atau yang kita kenal sebagai periode emas pertumbuhan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen dalam upaya pencegahan penurunan stunting melalui berbagai program seperti penyuluhan gizi seimbang, edukasi bagi ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak di posyandu. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada peran aktif masyarakat.
Mari kita pastikan anak-anak Kepulauan Riau tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia yang bebas dari stunting. Saya Dr. Haji Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, mendukung penuh gerakan bersama cegah stunting. Sepasang merpati duduk bersanding di atas ranting. Mari bersama kita mencegah stunting, wujudkan prestasi anak Kepri yang bersaing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Ada masih di catatan redaksi. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang masuk juga pola asuh anak, bagaimana supaya anak-anak tidak ketergantungan kepada gadget. Tadi sempat disampaikan bisa masuk ke dalam fase autisme, begitu ya Dok ya. Dan autisme ini ciri-cirinya itu seperti apa sih? Gimana kita mengetahui kalau seorang anak itu mengidap autisme? Mungkin dari dokter siapa? Dokter Lina? Iya, boleh. Silakan Dok. Iya. Kalau autisme sebenarnya itu udah suatu gangguan ya. Jadi autisme ini termasuknya gangguan tumbuh kembang. Nah, gangguan tumbuh kembang itu artinya apa? Artinya dia alami sejak kecil, bahkan sejak lahir. Mungkin memang dia sudah punya genetik untuk menjadi seseorang yang mengalami gangguan spektrum autisme gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri gangguan spektrum autisme itu yang pertama, adanya gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Artinya biasanya anak-anak akan kelihatan di masa kecilnya tuh speech delay ya, jadi terlambat bicara. Kalau anak 2 tahun belum bisa bicara, belum bisa mengucapkan kata-kata yang bermakna, yang ada artinya, apapun penyebabnya kita harus periksakan, kita harus intervensi gitu. Kalau 2 tahun belum ada kata-kata yang bermakna. Nah, itu karena dia termasuknya speech delay. Entah itu dari hasil pemeriksaan nanti autisme atau gangguan yang lain, itu nanti harus dipastikan oleh hasil pemeriksaan. Kedua, gangguan komunikasi nonverbal. Jadi kalau misalnya anak-anak yang bukan autisme tapi terlambat bicara saja, dia bisa memberikan atau melakukan komunikasi secara nonverbal. Misalnya dengan menunjuk gitu ya. Tapi kalau pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme, dia nggak bisa nunjuk. Biasanya kalau ada sesuatu yang dia inginkan, dia langsung narik tangan orang tuanya terus diarahin ke apa yang dia mau. Atau kalau misalnya bendanya masih dalam jangkauannya, dia ambil saja, misalnya mau susu, dia ambil susu, taruh aja di depan ibunya. Tanpa ada bahasa verbal maupun non-verbalnya. Itu ciri utama yang pertama. Ciri utama yang kedua, adanya gangguan interaksi sosial. Biasanya pada anak-anak yang lebih kecil, kita akan menemukan tidak ada tatap mata gitu. Jadi biasanya kan kalau diajak bicara kita ada tatap mata ya, anak juga begitu. Tapi pada anak-anak dengan gangguan spektrum autisme itu tidak ada tatap mata. Bahkan misalnya kalau dipanggil pun dia nggak ngerespon. Padahal mungkin jaraknya dekat, tapi itu bukan karena gangguan pendengaran ya. Kalau ada gangguan pendengaran itu hal lain. Ini misalnya pendengarnya bagus, tapi dipanggil-panggil berkali-kali nggak noleh-noleh juga. Tapi misalnya walaupun berada di tempat yang jauh, begitu dia dengar musik yang dia suka, dia bisa nyamperin gitu. Kemudian juga biasanya anak gangguan spektrum autisme ini tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dia biasanya penyendiri. Kan pada umumnya anak-anak kecil suka kalau bermain dengan anak kecil lagi gitu ya, tapi ini enggak. Dia bahkan mungkin menghindari berada di lingkungan yang ramai, menghindari orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Kemudian kalau dalam kondisi yang lebih berat lagi,
Mungkin sering kita temukan ada gerakan stereotipik repetitif namanya. Jadi gerakan unik yang berulang. Misalnya flapping gini ya, mengepak-ngepakan tangan di depan matanya, atau lompat-lompat atau muter-muter tapi tanpa alasan yang jelas. Kemudian juga minatnya yang terbatas. Kalau suka itu aja. Ada salah satu pasien saya tuh sukanya lampu merah. Jadi pokoknya ibunya gimana caranya harus kalau naik mobil harus berada di paling depan dekat lampu merah gitu ya. Kalau buat kita apa menariknya lampu merah, tapi kadang-kadang mereka itu unik gitu. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan gadget, gadget biasanya bukan jadi penyebab, tapi bisa memperberat. Atau karena misalnya dari kecil terlalu dini kita papari layar, screen time-nya terlalu banyak, bisa seolah-olah seperti autisme, padahal belum tentu gitu. Kalau misalnya karena dari kecil sering terpapar layar, kemudian telat bicara, tidak mau bersosialisasi, itu juga bisa. Tapi biasanya kalau bukan gangguan spektrum autisme karena terlalu banyak screen time dari kecil, biasanya kita puasakan dari screen time biasanya jadi lebih bagus lagi. Maksudnya lebih bagus gitu ya kalau seperti itu. Karena anak jadi nggak bisa bicaranya kalau terpapar gadget terlalu lama, itu seolah-olah dia kurang simulasi gitu mungkin. Jadi karena terlalu banyak waktu untuk main gadget, jadinya tidak terlatih begitu ya. Tadi makanya kurang simulasi ya dok ya. Betul, kalau dari kecil, misalnya dari kecil dia misalnya dari umur 1 tahun atau bahkan lebih kecil dari 1 tahun, karena kita sibuk, kita kan mikirnya kan ini dikasihnya video-video edukasi ya gitu. Kita kan mikirnya gitu. Kan banyak juga nih simulasinya, betul. Tapi anak jadi tidak terlatih untuk bisa berkomunikasi 2 arah gitu. Dia hanya pasif saja jadinya. Jadi seolah-olah anaknya itu seperti gangguan spektrum autisme yang telat bicara kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa saja bukan ya dok ya? Bisa saja bukan. Oke, kita lanjut mungkin ada juga ibu-ibu yang kelelahan begitu ya menghadapi anak-anak yang mungkin berkaitan begitu dok, yaitu tantrum. Jadi anak-anak kecil ini bahkan ada yang saya pernah lihat sudah dewasa juga masih tantrum. Itu kira-kira kenapa bisa begitu dan bagaimana cara mengatasinya dok? Iya, baik. Nah, jadi sebagai orang tua mungkin kita juga harus cukup peka gitu ya, melihat atau mencari tahu kenapa anaknya tantrum. Karena bisa jadi tantrumnya sama, tapi penyebabnya beda. Misalnya anak tantrum nih, tapi mungkin karena dia nggak nyaman, mungkin terlalu panas atau pokoknya bikin dia nggak nyaman. Nah kalau itu berarti pendekatannya kita kasih kenyamanan buat dia. Misalnya dia merasa cemas gitu ya karena berada di lingkungan yang asing buat dia, ya mungkin bisa kita peluk atau apa gitu. Tapi kalau misalnya tantrum, kita lihat oh ini sebenarnya salah satu strategi dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Misalnya jadi dia tantrum. Nah kalau gitu strateginya berbeda, bukan dipeluk lagi. Tapi kita harus terapkan pola asuh yang standar yang baik gitu ya. Nah ciri pola asuh yang baik itu apa? 1, harus tegas. Tegas itu sikap, bukan galak, bukan kasar ya, tapi punya aturan yang jelas. 1, tegas. 2, konsisten. Konsisten itu apa? Jadi antara ibu, ayah, tante, nenek, kakek, om gitu ya. Pokoknya setiap orang yang punya peran dalam pengasuhan itu harus suaranya sama. Jadi harus punya leader. Kalau dalam pengasuhan misalnya anak ini sering tantrum kalau nggak dikasih sesuatu yang dia inginkan. Karena kalau ibunya nggak boleh, neneknya ngasih gitu kan. Ada nanti omnya ngasih, jadi anak jadi nggak respect lagi sama ibunya, biarin aja lah ibu nggak ngasih. Nanti kan ada orang lain yang mau ngasih dia. Jadi dia seperti itu. Itu tadi konsisten.
ketiga harus berkesinambungan. Jadi aturannya harus sama. Mau di rumah neneknya, kalau kita sedang berkunjung kan ada tuh ya anak-anak kalau misalnya di rumah tuh baik dia nurut, tapi begitu dibawa ke rumah neneknya, wah udah tantrum deh kalau pengen sesuatu nggak dikasih terus dia ngamuk-ngamuk karena dia tahu ada nenek yang akan memberikan apa yang dia mau gitu. Jadi 3 kunci utama dalam pola asuh yang baik gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, karena gini, anak tuh pintar gitu ya. Jadi anak juga akan melihat kelemahan kita apa. Misalnya gini, kalau dia pengen sesuatu, terus misalnya dia ngamuk nih, kan kita orang tuanya jadi nggak nyaman. Udahlah dikasih aja, berarti suatu waktu ketika dia ingin sesuatu dan tidak diberikan oleh orang tuanya, ya dia ngamuk aja. Karena dari pengalaman sebelumnya, dengan ngamuk bisa kok dapat gitu. Nah, ketika kita sudah bisa tegas, konsisten, anak juga pintar. Oh, cara saya tuh nggak efektif ya. Justru ibu akan lebih baik ke saya ketika saya tidak ngamuk. Nah, berarti mereka akan menyesuaikan, gitu mungkin. Oke dok. Kemudian kita pindah ke Dokter Deo. Kalau misalnya tantrum ini kan mungkin dari anak-anak nih. Kalau kita misalnya sudah dewasa dan dari kecil mungkin tidak mendapatkan ketegasan begitu ya dari orang tua, dan kita nih sebagai orang yang dewasa sudah menyadari kalau tidak mendapatkan apa yang kita mau, kita kemungkinan seperti yang saya katakan tadi, saya melihat orang dewasa juga bisa tantrum dan mungkin stres begitu ya dok. Kalau sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Pernah tidak ada pasien yang seperti itu dok? Orang tuanya maksudnya? Mungkin ke diri kita sendiri gitu, iya. Apa yang harus kita lakukan dok? Iya, kalau orang dewasa biasanya sih jarang ya tantrum, tapi biasanya kalau orang dewasa masih seperti itu, mungkin dia ada ADHD, mungkin ada gejala ADHD, atau dia ada bipolar mungkin ya, mungkin ada suatu masalah dalam mental, emosionalnya ya. Nah, kalau itu semua nggak ada, ya dia harus mengenali lah dirinya. Jadi kita kasih tahu dia untuk mengajari dia untuk mengenali bahwa perilaku ini tuh nggak tepat, perilaku ini tuh nggak baik, bahwa perilaku yang kamu buat itu sebenarnya tidak cocok dengan situasi. Ketika kamu ada masalah, ketika kamu konflik, ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, jadi kita harus ajarin dia untuk dia mengenali masalahnya dan merubah itu. Jadi merubah perilaku jadinya. Jadi kita harus ubah perilakunya. Tapi setelah kita cari dia nggak ada diagnosis tadi ya, ADHD atau bipolar gitu, seperti itu. Atau mungkin ya gangguan kepribadian ya. Nah, kalau itu semua nggak ada, baru kita bisa ajarin dia untuk merubah perilakunya gitu. Berarti memang untuk orang yang sudah bisa dibilang hampir dewasa begitu, ada kemungkinan ADHD dan bipolar tadi ya dok. Dan sebaiknya berarti mereka butuh bantuan profesional nggak sih dok kalau sudah seperti itu dok? Ya, kalau sudah kita ajarin dia, kita kasih tahu untuk dia berubah, dia coba nggak bisa, dia lakukan nggak mampu dan tidak ada hasil, mungkin perlu konsultasi ke psikiater ya. Mungkin perlu menanyakan apa ada solusi untuk perilakunya yang tantrum tadi, yang marah-marah atau acting out seperti itu ya. Berarti kita sekarang bisa masuk ke dalam topik pereda stres begitu, karena itu berhubungan ya dok ya. Iya, boleh. Karena sekarang sudah ada juga nih, kita lihat di depan ada adik-adik yang remaja begitu ya. Jadi kita sudah bisa bahas. Pasti adik-adik remaja ini karena mereka sedang masa pertumbuhan nih. Kalau tidak salah ada hormon-hormon begitu yang mempengaruhi, dan di sekolah ada banyak tugas, ada konflik-konflik pertemanan atau percintaannya juga mungkin sudah masuk di situ dok. Kira-kira untuk anak remaja ini bagaimana sih mereka harus bagaimana ya mengenali diri mereka begitu, kalau ada stres apa yang harus mereka lakukan dok? Iya. Sebetulnya stres itu tidak selalu negatif ya.
kita bisa lebih baik dari kita yang sebelumnya. Kita bisa punya keterampilan baru itu kalau ada stresor ya gitu. Nah, jadi stresor itu bisa dampaknya positif kalau dikelola dengan baik gitu. Tapi stres bisa jadi dampaknya buruk kalau kita tidak bisa mengelolanya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik itu ya kalau kita punya kemampuan coping mekanisme yang baik, yang sehat. Mungkin itu. Baik, jadi kita sekarang masuk ke dalam topik coping, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi setelah jeda. Tetap di catatan redaksi. Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan anak-anak kita, baik secara fisik maupun mental. Stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang, tetapi juga tentang masa depan mereka. Stunting dapat mempengaruhi kemampuan kognitif dan prestasi akademik anak, yang pada gilirannya berdampak pada peluang mereka di masa depan. Penanganan dan pencegahan stunting harus dilakukan secara holistik, melibatkan gizi yang baik, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Posyandu pemegang peranan penting dalam upaya pencegahan stunting dengan menyediakan platform sosialisasi yang komprehensif bagi pasangan muda hingga mereka yang sudah memiliki anak. Sebagai lembaga kesehatan masyarakat di tingkat desa, Posyandu tidak hanya menawarkan pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi juga menyelenggarakan berbagai program edukasi yang menjelaskan pentingnya gizi seimbang, perawatan kesehatan anak, dan pola hidup sehat. Posyandu membantu pasangan muda memahami risiko stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Informasi yang disampaikan meliputi pemantauan pertumbuhan anak, pemberian makanan bergizi, serta penanganan masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, Posyandu berfungsi sebagai pusat informasi dan dukungan bagi keluarga, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan optimal anak-anak mereka, serta mencegah stunting secara efektif. Ibu-ibu, mari kita pastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Salah satu pencegahan stunting yaitu memberikan asupan gizi yang cukup dari 1000 hari pertama kehidupan. Ini merupakan periode emas pertumbuhan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita mendapatkan asupan gizi seimbang setiap harinya. Itu bisa kita dapat dari sayur-sayuran, buah-buahan, protein yang bisa kita dapat dari ikan ataupun telur, serta ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Karena ASI merupakan gizi terbaik untuk bayi. Bagaimana dengan vaksinasi, Bu? Apakah itu juga penting? Betul sekali, Bu. Vaksinasi adalah salah satu cara untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat menghambat pertumbuhannya. Jadi, jangan lupa bawa anak ke posyandu untuk melakukan imunisasi dan cek kesehatan secara rutin. Nah, jadi ingat ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pencegahan stunting adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan mereka. Dengan begitu, kita dapat memastikan mereka akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Bersama, kita bisa mencegah stunting dan membangun generasi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Stunting adalah ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita. Kondisi ini bukan hanya soal tinggi badan yang kurang, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan otak, kecerdasan, serta produktivitas anak di masa depan. Sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengatasi stunting. Peran keluarga, khususnya ibu, ayah, sangatlah penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup
sejak 100 hari dalam kandungan hingga usia 2 tahun pertama atau yang kita kenal sebagai periode emas pertumbuhan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berkomitmen dalam upaya pencegahan penurunan stunting melalui berbagai program seperti penyuluhan gizi seimbang, edukasi bagi ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu dan anak di posyandu. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga pada peran aktif masyarakat. Mari kita pastikan anak-anak Kepulauan Riau tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat kita bisa mewujudkan generasi emas Indonesia yang bebas dari stunting. Saya, Dr. Haji Tengku Said Arif Fadilah SOS MSI, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, mendukung penuh gerakan bersama cegah stunting. Sepasang merpati duduk bersanding di atas ranting. Mari bersama kita mencegah stunting, wujudkan prestasi anak Kepri yang bersaing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Anda masih di catatan redaksi. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait pola asuh untuk anak-anak dan bagaimana mengatasi tantrum juga tadi untuk anak-anak. Dan sekarang kita masuk ke sesi remaja. Bagaimana anak-anak remaja dapat mereda, mengelola stresnya, begitu ya Dok ya. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira untuk anak-anak remaja, masalah-masalah apa sih yang biasanya selama ini yang dokter lihat mereka alami begitu terkait dengan masalah stres ini, Dok? Mungkin dari Dokter Deo dulu. Baik, terima kasih Mbak Ella. Biasanya anak remaja yang datang ke klinik ya, misalnya mereka mengalami paling banyak gangguan kecemasan dan depresi ya. Terutama ketika mereka mulai masuk masa puber ya, lalu mereka berinteraksi dengan sebaya mereka, ada konflik, ada masalah, ya, mereka datang. Yang kedua, ada masalah dalam mengelola emosi, misalnya mood swing. Lalu mungkin yang lebih parah, mungkin ada yang sampai cutting ya, menyayat-nyayat tangan ya. Atau mereka mengalami sulit untuk mengalami perasaan senang, atau jadi kayak perasaannya itu hampa gitu. Lalu yang ketiga mungkin yang tadi menyakiti diri itu self harm, mungkin ada juga sampai berpikir untuk bunuh diri gitu. Nah, itu sih biasanya yang paling banyak dialami ya pada remaja dalam pengalaman saya ya. Berarti sampai ada anak-anak yang membuat sayatan-sayatan kecil di tangan itu betulan ada ya Dok ya? Iya. Baik, jadi sebenarnya apa dari yang selama ini sudah pernah ditemui begitu Dok? Kira-kira apa yang harus dilakukan anak-anak remaja ini begitu untuk mengelola? Karena tadi kan mereka sering mood swing begitu karena sedang proses pertumbuhannya, peralihan menuju dewasa, sering mood swing. Dan apa yang harus mereka lakukan begitu Dok kira-kira untuk mengelola emosi ini Dok? Ya, kalau mereka sudah mengalami begitu berarti sudah masalah ya, sudah di tahap mereka sudah ada penyakit atau gangguan ya, tentu harus berkonsultasi ya. Tapi yang mungkin bisa kita diskusikan pada sore hari ini adalah jangan sampai ke arah situ gitu. Jadi mungkin ketika anak remaja ada mungkin mengalami sedih atau cemas atau mungkin kayaknya ya mood swing tadi, coba untuk mengenali gitu. Ini kenapa ya saya bisa begini? Apa sih penyebabnya tadi? Kok saya bisa begini gitu? Kok saya bisa
tiba-tiba marah, habis itu bisa senang lagi, bisa sedih dalam satu waktu gitu. Nah, jadi diajar untuk mengenali emosinya dan bagaimana bisa mengatur emosi itu bisa dengan baik ya, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi mengenali diri itu paling penting ya pada remaja, karena mereka memang pada tahap fase di mana mereka ingin menemukan identitas diri. Mereka ingin lepas dari bayang-bayang orang tua dan mereka ingin menjadi apa ketika dewasa nanti. Nah, dalam fase itu mungkin mengalami ada masalah-masalah. Jadi pengenalan diri itu yang paling bisa dilakukan ya. Berarti kaitannya dengan coping tadi ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan selain mengenali diri tadi, mungkin kalau ada adik-adik kita yang saat ini stres begitu belajarnya, mungkin padat karena mau ujian dan memang pelajaran di sekolah banyak, konflik dengan orang tua, kan sekarang banyak-banyak nih mulai-mulai nih dengan orang tua begitu. Kalau sedang dalam stres yang supaya tidak menjadi gangguan tadi, selain mengenali dirinya, bagaimana sih cara mengelola emosinya begitu, Dok? Ya, ya itu tadi dengan mekanisme coping tadi ya. Jadi coping ini adalah suatu cara kita mengatasi stres. Nah, coping ini tidak otomatis atau langsung ada kita punya. Jadi coping ini harus dilatih. Jadi kita sebagai remaja harus memiliki keterampilan, kita bilang coping skill. Jadi keterampilan untuk mengatasi stres. Ada orang kalau stres dia makan, ada orang kalau stres dia tidur, ada orang kalau stres dia belanja. Stresnya masalahnya nggak hilang tapi uang habis. Stresnya nggak hilang tapi berat badan naik. Nah, jadi itu coping, tapi coping yang tidak tepat sasaran kita bilang, atau maladaptif. Nah, jadi kita harus temukan cara mengatasi stres yang tepat sasaran, tepat guna, dan efeknya, dampaknya baik gitu. Nah, itu kita sebut sebagai coping skill yang adaptif gitu. Ya, mungkin itu, tapi itu harus dipelajari, harus dilatih, harus diketahui. Gitu. Berarti dengan selama ini kita kalau stres makan, tidur begitu, itu sebenarnya cara yang salah ya, Dok ya. Jadi jenis-jenis coping yang benar ini, mekanisme coping ini yang baik itu sebenarnya apa? Contohnya ada tidak, Dok? Iya, seperti yang tadi Dokter Dio sampaikan ya, coping mekanisme atau cara kita menyelesaikan masalah itu bisa adaptif, bisa maladaptif. Kalau yang maladaptif tadi sudah dijelaskan Dokter Dio, termasuk yang self harm juga itu coping mekanisme sebenarnya. Cuman yang maladaptif kan banyak di antara anak-anak remaja itu self harm atau cutting itu karena dia merasa nggak nyaman, terus dia pengen nyaman. Nah, salah satu caranya dengan cutting. Cuman itu mungkin cara meredakan emosi yang masa menyelesaikan masalah yang instan, ya yang maladaptif, tapi nanti ada konsekuensi selanjutnya gitu. Nah, kalau yang itu yang maladaptif. Kemudian yang adaptif, kalau yang adaptif itu yang tadi yang sehat tadi ya. Nah, coping mekanisme yang adaptif ini ada, kita lihat dari 3 aspek nih. Ada yang namanya fokus, problem, coping. Jadi coping yang fokus pada masalah. Ada coping fokus ke emosi. Ada juga coping yang ke makna gitu ya. Berarti kalau coping adaptif itu kita lihat dulu yang coping ke fokus ke masalah. Berarti ketika kita punya masalah, kita akan coba nih telaah dulu. Misalnya kita gagal ujian, kita akan pikirkan kenapa ya saya kemarin gagal ujian. Tidak misalnya emang saya bodoh sih gitu ya. Emang saya tuh nggak kompeten, ujian aja gagal gitu. Nah itu kan nggak fokus ke masalah. Tapi kalau copingnya ke fokus ke masalah, kita akan telaah dulu.
Kenapa kemarin gagal? Oh mungkin kemarin karena ada materi yang tidak dipelajari karena kita belajarnya sistem kebut semalam misalnya gitu. Berarti nanti di lain waktu berarti kita harus prepare lebih baik lagi gitu. Kemudian coping yang fokus pada emosi. Saya tuh kecewa, jadi sedih itu bukan sesuatu misalnya kalau kita merasa sedih, kita merasa kecewa itu bukan sebuah sebuah kesalahan gitu ya. Karena sedih, kecewa itu adalah suatu reaksi emosi yang wajar. Jadi kita akui aja kita sedih, misalnya kita marah nggak apa-apa gitu. Nah tapi bagaimana ya kita meredakan kemarahan saya misalnya dengan relaksasi. Gimana nih saya sedih supaya tidak tersedih ini, mungkin kita bisa cari cara, mungkin saya tuh hobi ini ya. Jadi coba deh supaya saya sedihnya berkurang, saya melakukan suatu aktivitas yang menyenangkan dengan melakukan hobinya gitu ya. Kemudian fokus ke makna gitu ya. Jadi misalnya tadi gagal, apa sih maknanya gagal buat saya gitu ya. Kalau misalnya kita maknai gagal ini sebuah peluang untuk kita bisa lebih termotivasi lagi, belajar lebih keras, ya itu kan bagus. Kemudian ternyata kalau gagal itu bikin saya jadi lebih mudah bersyukur, karena kalau selalu berhasil ya itu biasa aja gitu ya. Jadi bersyukurnya kurang. Tapi kalau misalnya pernah gagal, jadi kita akan sangat menghargai diri kita, mengapresiasi diri kita ketika berhasil, dan kita bersyukur. Nah mungkin itu coping yang adaptif. Nah termasuk juga coping ini tuh meliputi emosi dan pikiran gitu ya. Emosi, pikiran, dan perilaku ya Dr. Dio. Jadi salah satu coping mekanisme yang sehat itu kita bisa mengasah diri kita menjadi seseorang yang asertif tadi gitu. Baik, jadi asertif tadi disampaikan oleh dokter, asertif itu. Ya, jadi asertif itu sebetulnya intinya adalah kemampuan komunikasi yang baik gitu ya. Asertif ini kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa pendapat kita, tapi tetap dengan menghargai atau berempati, menghargai orang lain. Jadi kita boleh kita menyampaikan apa yang kita mau, kita boleh bilang nggak bisa, kita boleh bilang nggak sependapat, tapi disampaikan dengan cara yang baik, gitu, dengan tetap menghargai keberadaan orang lain. Itu mungkin asertif itu seperti itu. Berarti memang salah satu cara supaya kita tidak stres begitu harus jujur, harus bisa mengungkapkan perasaan kita begitu ya. Betul, Dok ya. Jujur pada diri sendiri dan orang sekitar ya. Ya, baik. Kemudian ada lagi altruisme. Kalau itu apa, istilah apa ini, Dok? Iya, altruisme ini adalah suatu defense mekanisme. Tadi kalau coping mekanisme kan sesuatu upaya, jadi emang yang kita sadari. Tapi kalau altruisme ini adalah defense mekanisme, sesuatu yang di bawah sadar kita. Nah, altruisme itu apa? Altruisme itu ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Kita bisa melakukan kebaikan untuk orang lain. Nah, itu namanya altruisme. Dan altruisme itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita. Hakikatnya kita melakukan kebaikan untuk orang lain. Tapi sebetulnya kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain itu sebetulnya itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri gitu. Kenapa begitu? Karena banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa sikap altruisme ini bisa membuat hormon endorfin kita muncul. Hormon endorfin itu apa? Hormon endorfin itu adalah hormon bahagia gitu ya. Jadi hormon bahagia itu ibaratnya pupuk untuk otak kita, untuk psikis kita. Jadi dengan kita banyak melakukan kebaikan kepada orang lain, kita merasa bahagia dengan apa yang sudah kita lakukan, itu membuat kita jadi lebih
sehat jiwa juga sebetulnya. Nah, mungkin itu yang maknanya altruisme. Baik, berarti coping ini kalau kita dalam masa remaja nih, seperti adik-adik yang di depan kita SMA, mereka memang harus kalau lagi stres harus lihat nih masalahnya apa, kemudian harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mereda emosinya tadi, kemudian mencari makna dari apa yang terjadi supaya stresnya tidak berkelanjutan dan bisa menjadi gangguan seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Deo ya dok. Kemudian satu lagi nih dok, mungkin adik-adik sudah mendapatkan nih ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dari dokter. Kalau misalnya stresnya lagi yang disampaikan tadi salah satunya mungkin meditasi atau ada teknik-teknik, saya pernah dengar kalau tidak salah itu dok, kalau kita sedang stres-stresnya kita harus tarik nafas, kemudian hitungannya ada 1, 2, begitu, ada tidak dok yang bisa dilatih adik-adik kita di rumah nanti begitu ketika stresnya datang dok? Iya, tadi yang disebutkan itu relaksasi betul, jadi bisa aja ketika kita cemas kan, kalau cemas itu secara cemas atau mungkin mengalami emosi negatif lain kan, itu secara otomatis merangsang ANS ya, autonomic nervous system, jadi sistem saraf otonom, jadi sistem saraf yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kalau kita lagi stres, lagi cemas, napasnya tiba-tiba jadi cepat, denyut jantungnya berdebar-debar, itu kan bukan sesuatu yang kita bisa atur ya. Nah, bagaimana cara mengembalikan supaya tadi kerja saraf otonomnya kembali ke kerja yang normal? Salah satunya dengan relaksasi. Caranya bagaimana? Caranya kita biasanya mengambil posisi yang lebih rileks daripada saat kita cemas. Misalnya pasca saat kita cemas lagi berdiri, berarti kita lagi duduk, atau misalnya duduk kita nyender atau mau mungkin tidur ya tiduran gitu ya. Terus biasanya kita anjurkan untuk napas dengan napas perut. Taunya napas perut atau napas dari dada gimana ya, pegang aja perutnya, kalau gerak perutnya berarti itu napas perut. Kemudian kita kembalikan ke napas yang fisiologis, yang maksudnya yang normal, yaitu kita tarik nafas panjang lewat hidung, misalnya 2 hitungan atau 3 hitungan, kemudian kita keluarin pelan-pelan lewat mulut tapi lebih panjang daripada tarik nafas. Kalau tarik nafasnya 2 hitungan atau 3 hitungan, ngeluarinnya berarti 3 hitungan atau 4 hitungan. Nah, karena nafas fisiologis itu gitu, keluarin nafasnya lebih panjang dari tarik nafas. Jadi ketika misalnya nafas kita jadi nggak beraturan, kita kembalikan ke nafas yang seharusnya yang tadi. Untuk terakhir mungkin kita closing statement nih dari dokter-dokter, pesan mungkin ada untuk adik-adik yang hadir hari ini dok, silakan. Ya baik, jadi mungkin untuk adik-adik sedang di bangku SMA, jadi mungkin tipsnya adalah mengenali emosi sendiri ya. Jadi mengenali emosi kita, ini emosi saya ini positif atau negatif. Kalau saya begini apakah ini mengganggu orang lain atau diri saya atau tidak. Jadi pengenalan diri itu lebih baik sehingga kita bisa berperilaku juga lebih tepat ya. Terutama ketika lagi stres, lagi ada masalah, ada konflik ya, apapun itu masalah pasti ada, tapi kita bisa lebih tepat gitu. Oke, mungkin dari saya itu. Dokter Lina, silakan dok. Iya, mungkin tadi ya, stres itu bisa jadi zat gizi buat kita ya, buat kesehatan psikis kita, kesehatan mental kita, asal dikelola dengan baik. Salah satu upaya untuk membuat stres itu jadi positif untuk diri kita adalah dengan kita memiliki coping skill yang baik.
Jadi itu tadi perbincangan kita, sudah banyak kita dapatkan ilmu hari ini bersama Dr. Purbadeo SPKJ dan juga Dr. Lida Budianti SPKJ, subspesialis anak dan remaja. Semoga setelah ini kita bisa mendapatkan tips-tips tadi bisa kita terapkan, dan adik-adik, ibu-ibu mungkin yang tadi sudah mendengarkan di sesi-sesi awal dan anak-anak remaja yang juga hadir di sini bersama kita mendapatkan manfaat dari talk show kita kali ini. Jadi kita akan bertemu lagi di catatan redaksi selanjutnya. Terima kasih sudah bersama kami 1 jam lebih. Saya Flavia Donella Bangun, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.